Why minimalis? Pertama-tama kita harus pahami dulu apa arti hidup minimalis. Hidup minimalis mungkin mempunyai arti atau makna yang berbeda bagi tiap orang. Walau pada akhirnya bermuara pada satu titik yang sama tujuannya. Bagi saya, hidup minimalis itu artinya merasa cukup dengan apa yang dipunya. Hidup sesuai kebutuhan, bukan hanya sekedar memuaskan keinginan, dan selalu mengutamakan fungsi. Dulu, saya adalah seorang pengumpul barang. Bisa dilihat dari Instagram Rumah Putih yang saya punya. Saya senang sekali melihat sesuatu yang menurut saya lucu dan menarik. Entah itu alat-alat dapur, pernak-pernik rumah, pajangan, bahkan stationery ala anak-anak remaja saya beli dan kumpulkan. Sasaran utama saya adalah pastinya rumah kami yang kala itu bertema shabby chic. Kebayangkan banyak bunga di mana-mana. Apalagi dulu pernak-pernik shabby nggak segampang sekarang didapatkan. Dulu masih langka dan perlu usaha ekstra untuk mendapatkannya. Mungkin karena itulah semangat saya terus tertantang untuk mendapatkan barang-barang lucu yang baru lagi dan lagi. Merasa bahagia dan puas banget jika memiliki barang yang menjadi tren pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, saya mulai bosan dengan tema shabby chic karena terkesan terlalu sweet yang pada akhirnya bikin saya gumoh. Kala itu saya berniat mendekorasi ulang rumah kami dengan tema yang pada saat itu juga lagi tren, yaitu tema farmhouse. Ambisi saya mengumpulkan pernak-pernik dengan tema farmhouse gak kalah hot dibanding dulu sewaktu mengumpulkan pernak-pernik bertema shabby. Apalagi rumah dengan konsep farmhouse didominasi dengan tumpukan-tumpukan pajangan yang ditata sedemikian rupa. Berantakan, tetapi tetap enak dilihat. Saya masih bisa merasakan semangat saya dulu tiap kali melihat pajangan-pajangan lucu yang ada di etalase toko. Dan dalam waktu singkat, rumah kami sudah dipenuhi dengan pernak-pernik bertema shabby dan farmhouse. Bisa dibayangkan ya? Saya juga semakin semangat karena seolah mendapat dukungan dari teman dan keluarga yang sering berkunjung ke rumah. Dan sebagian besar mereka mengatakan, rumahnya lucu banget, nyamannya. Wah, bakal betah nih kalau punya rumah begini. Pinter dekornya. Pasti happy kan dengar begitu? Passion kita tersalurkan dan diamini banyak orang. Makin merasa, wah asik, banyak yang suka, banyak yang bilang keren, banyak yang ini, banyak yang itu. Sampai-sampai kita lupa rumah tempat kita tinggal berubah menjadi seperti museum. Tempat berkumpulnya barang-barang pajangan yang kita sering berdalih karenanya, kan biar merasa nyaman. Padahal jelas terasa nyaman yang dirasakan sebenarnya semu ya. Kenapa semu? Kebayangkan kalau kita mau duduk, kita harus memindahkan tumpukan-tumpukan bantal di sofa. Belum lagi mau makan, kita harus menggeser sementara vas cantik atau dekorasi di atas meja berikut teman-temannya hanya untuk menyajikan hidangan makan buat keluarga. Dan juga waktu bersih-bersih yang pasti sangatlah memakan waktu karena harus membersihkan atau melap pajangan itu satu persatu biar tetap awet dan terawat. Bukankah kerepotan itu tidak sebanding ya dengan kepuasan melihat rumah kece dengan pernak-pernik yang justru membebani? Itu yang saya rasakan setiap kali berbenah rumah yang tiap harinya bisa memakan waktu minimal 3 jam menyapu, mempel lantai, dan melap perabotan dan pajangan yang ada. Pandangan saya terhadap menata rumah demi kenyamanan perlahan berubah, terutama semenjak kehadiran anak kedua kami. Qadarullah, hamil anak kedua kemarin, kondisi saya lemah, yaitu plasenta previa, yang mengharuskan saya untuk tidak banyak bergerak, bahkan berjalan. Karena sedikit aja lelah, saya langsung flek. Selama hamil, saya terpaksa menahan keinginan saya untuk berbenah rumah yang menjadi hobi saya selama ini. Jangankan untuk nyapu ngepel, untuk melap meja saja, perut saya langsung kram karena nggak kuat berdiri lama. Sejak itu kondisi rumah terbengkalai. Rumah tiap hari disapu seadanya, dan hanya dipel seminggu sekali menunggu suami yang libur kerja di saat weekend. Saya mulai stres melihat kondisi rumah yang mulai nggak karuan. Sementara saya nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal saya termasuk yang clean freak banget. Nggak bisa lihat rumah berantakan apalagi kotor sedikit saja. Stres itu semakin bertambah dari hari ke hari bahkan bulan ke bulan.
Saya pikir kondisi mental saya seperti itu karena pengaruh baru melahirkan atau baby blues. Tapi saya rasa ini berbeda. Untuk mengolah dan menata kembali psikologi saya banyak membaca-baca tentang buku self-improvement, termasuk buku Fumio Sasaki tentang hidup minimalis. Dari sanalah semua berubah menjadi lebih baik. Saya ingat di salah satu buku yang saya baca tentang salah satu alasan orang senang berlibur dan menginap di hotel, yaitu karena merasa ringan dan bebas. Di hotel semua barang-barang itu ada karena fungsinya. Tidak penuh sesak dengan benda-benda dan kita juga membawa barang yang hanya seperlunya saja ke kamar itu. Waktu itu rasanya ingin sekali keluar rumah. Akhirnya suami mengajak saya dan anak-anak berlibur untuk refreshing. Karena bayi saya saat itu masih kecil sekali, saya lebih memilih staycation daripada harus keluar kota. Sewaktu memasuki kamar hotel, saya merasa lebih rileks, lebih ringan, dan perasaan saya berubah. Saya happy dan saya lebih tenang. Wah, apa yang saya rasakan dengan isi buku yang saya baca itu memang tepat sekali, pas. Perasaan yang mungkin saya dulu tiap berlibur sebenarnya sudah saya rasakan sih, tapi tidak saya resapi maknanya secara mendalam dan dengan kesadaran. Dulu ya kalau nginep ya nginep aja, happy, tapi nggak tahu alasan mendasarnya apa. Sejak itu saya menjadi lebih semangat menggali informasi dan belajar tentang minimalisme. Berubah lagi nih konsep rumahnya. Tapi kali ini saya yakin gak akan rugi mengganti tema rumah dengan prinsip minimalis. Karena gak akan membeli atau menambah barang-barang lagi seperti dulu. Malah, saya akan banyak melepaskan barang-barang yang bisa jadi membebani saya selama ini tanpa saya sadari loh. Karena alasan itulah, akhirnya saya memutuskan untuk mulai memilih barang apa saja yang memang benar-benar kami butuhkan. Ternyata banyak sekali barang yang kami beli hanya berdasarkan keinginan. April 2019, saya mulai membuka Instagram Rumah Putih yang isinya menjual barang-barang yang ada di rumah. Saya sendiri gak nyangka, ternyata banyak sekali yang sudah terjual. Dan itu sebenarnya baru setengahnya. Sebagian besar lainnya sudah saya bagikan ke keluarga dan teman-teman. Sebagian lagi saya donasikan bagi yang membutuhkan. Dan proses ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Itulah cerita awal mula saya dan keluarga belajar menjadi minimalis. Yang kami rasakan sekarang tentunya lebih ringan dan menenangkan. Mungkin teman-teman ada ya yang merasakan hal yang sama dengan saya. Tapi bingung mau mulai dari mana. Insya Allah di video lainnya saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana dan dari mana memulainya ya. Sekian dulu cerita panjang saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Assalamualaikum.